Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang amal yang diterima. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan, dan umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah. Ya Allah, jadikanlah kami berada dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Teman-teman semua yang bergabung dalam yayasan Baitul Huda, apa kabar? Alhamdulillah. Kalau tidak lagi kenalan, maka saya ikut berkenalan. Sebab tak kenal, maka tak akhir beberapa kali. Ya, saya sudah ayah saya namanya Musbarida, maka dipanggil surat di Musbarida. Lahir di kaki Gunung Putri, Banyumas, Desa Karangtapuro, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Banyumas. Merantau di Jakarta dari mulai tahun 86, 85, kemudian balik lagi ke kampung, belajar di pesantren Kebayoran Banyumas, balik lagi ke Jakarta di tahun 93 balik ke Jakarta. Kemudian bertemu dengan Ustaz Yazid bin Abdul Jawad sebagai hakim dan rakyat. Saya mau bekerja di tempat yang lama, atau saya Yazid jangan nanti kamu ini dan akhirnya tidak lagi dilanjutkan pekerjaan yang dulu saya lakukan. Dan sekarang alhamdulillah berada di hadapan antum semua. Semoga kedatangan saya mendatangkan keberkahan buat kita semua. Di tahun itu saya lupa, saya mengajar di Masjid Al-Hidayah Rangga, ada usaha dulu seperti dan lain. Yang lain sudah di-stop, kemudian saya belum di-stop untuk mengajar di situ. Sampai akhirnya disuruh pindah di Mesir, Baitul Huda. Dari dulu namanya Baitul Huda, waktu masih kecil juga ya. Kemudian berjalannya waktu, Allah Ta'ala takdirkan kita waktu terus berjuang. Di samping lewat masjid juga ada sekolahan, karena memang belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu, belajar setelah tua bagi mengukir di atas salju. Maka bukan hanya bapak-bapaknya saja yang ngaji, ibu-ibunya saja yang ngaji, tapi anak-anaknya juga harus ngaji. Oleh karenanya, ketahuilah sekolah itu dibangun adalah kepanjangan tangan dari pengajian yang ada. Karena anak-anak disuruh ngaji di masjid, duduk bersimpuh setengah jam, apalagi 1 jam, nggak sanggup. Maka dibuatlah ada SD,
kurikulum dari kecil, sekolahnya jenis D, dan anak saya termasuk yang bersekolah di sini. Dan alhamdulillah, walaupun apapun yang ada, maka saya kira ibarat puasa yang muncul di tengah bulan yang menyejukkan bagi orang yang menunggu. Dan semakin hari SD ini saya lihat semakin baik, insyaallah taala, tapi sudah merupakan hukum alam. Semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka akan semakin kuat angin yang menerpanya. Oleh karenanya, kokohkanlah akar pohon yang tumbuh agar tidak patah ditiup angin, apalagi tumbang. Jangan berharap perjuangan tanpa rintangan, karena itu tidak mungkin. Semua perjuangan pasti ada rintangan, ada tantangan. Bahkan orang yang berjuang butuh pengorbanan. Maka siap-siaplah berkorban untuk satu perjuangan. Dan tidak indah hidup ini kalau hanya untuk sibuk mencari sesuap nasi. Tetapi menjadi indah dan membanggakan apabila hidup ini untuk memperjuangkan kalam ilahi, untuk memperjuangkan melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak orang-orang itu masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu saja mereka mendapatkan musibah, mendapatkan siksaan. Ada yang ditumpang dengan batu besar, Bilal bin Rabah. Ada yang ditempel besi panas yang merah di kepalanya sampai berasap kepalanya, kemudian pingsan. Dia doakan majikannya, maka majikannya pun mengalami penyakit pusing kepalanya yang tidak bisa sembuh kecuali harus ditempel dengan besi panas. Itulah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang masuk Islam diusir oleh orang tuanya, tidak lagi dianggap anaknya, seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang tadinya hidup bahagia, hidup nikmat, bagus pakaiannya, harum aromanya, dicintai oleh remaja di Mekah waktu itu, sampai-sampai perkumpulan mereka tidak terasa enak kalau tidak ada Mus'ab bin Umair. Tapi begitu dia masuk Islam, ibunya mengusirnya dan mengatakan, wahai Mus'ab, tidak halal nasi yang kumasak untuk kau makan selama kau belum keluar dari agama. Pergilah Mus'ab bin Umair, tidak ada lagi bantuan dari orang tuanya. Sehingga ketika datang menghadap Nabi dengan wajah yang kurus, pakaian yang compang-camping, sahabat-sahabat yang lain teringat masa kejayaan Mus'ab dengan pakaian yang indah. Sekarang pakaiannya begitu sederhana, maka para sahabat menundukkan kepalanya sedih melihatnya. Tetapi Nabi SAW mengatakan, lihatlah pemuda ini, dia lebih memilih akhirat daripada dunia, lebih memilih surga daripada dunia. Begitulah umumnya para sahabat dahulu. Ketika mereka masuk Islam, berjuang untuk membela Islam, mereka hidup dalam kekurangan, hidup dalam kesusahan. Tetapi mereka tidak pernah mundur. Bahkan pengikut Islam tidak semakin sedikit. Makin hari makin kuat, makin bertambah pengikutnya. Padahal nggak enak jadi orang Islam, harus terusir dari negaranya. Kok bisa demikian? Kok Syekh Sofi Rahman Mubarakfuri, penulis kitab Ar-Rahiqul Mahfuz, mengungkapkan kenapa mereka bisa tegar seperti itu membela agama? Karena yang pertama, keimanan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Keimanan yang kokoh dari para sahabat itu yang membuat mereka menjadi kuat untuk membela agamanya.
Karena mereka yakin, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau benar menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan Allah akan mengokohkan telapak kaki. Mereka ingat kalimat itu dan terus dipraktikkan. Yang penting niatnya menolong agama Allah, pasti pertolongan Allah itu datang. Dan Thariqul Hidayah, Thariqul Huda sebagai saksinya. Betapa kita membangun masjid, menolong agama Allah dengan membangun rumah Allah dengan uang recehan 100-200 rupiah, 1.000-2.000 rupiah dikumpulkan. Allah datangkan pertolongan. Datang Pak Ma'ruf apa siapa? Ma'ruf. Datang Pak Ma'ruf. Dia letakkan dana yang banyak untuk mencukupi kebutuhan masjid Thariqul Huda dan megah seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau melihat begitu maka kita ucapkan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha. Jadi kalimat Shadaqallahul Azim bukan dibaca ketika selesai membaca Quran, tetapi dibaca ketika melihat ayat-ayat Allah dibuktikan, terbukti benar, memang benar firman Allah Ta'ala. Shadaqallahul Azim. Jika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong dan Allah akan mengokohkan telapak kaki. Jalan elang ini banyak kontrakan pelacur. Awal-awal kita datang dakwah ke sini, jalan dari depan ke Masjid Thariqul Huda, kanan kirinya itu ada sumur. Wanita pada mandi pakai kemben doang. Saya lewat, astagfirullahaladzim. Bener ngomong ini? Dilihat haram. Itu dia tempat orang pada ngontrak di sekitar sini. Tapi begitu dakwah berjalan, wanita berjilbab, bukan hanya berjilbab, bercadar, lalu lalang di sini, terusir mereka, tersingkir mereka ke arah mana? Berapa akhirnya dia berkata dakwah. Bismillah. Apa sih yang kita punya? Ilmu sedikit, harta nggak ada, semangat juga pas-pasan. Tetapi semua ini dengan pertolongan Allah Rabbul Alamin, maka dakwah ini bisa terwujud, sekolahan ini bisa terbentuk. Maka terus saja kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada. Berjuang. Gak usah silau dengan orang yang mendapatkan dunia yang banyak. Jangan silau dengan orang yang bisa membangun rumah yang megah. Jangan silau melihat orang yang bisa membeli mobil yang mewah. Jangan. Dirubah mindset kita. Kita ini kadang melihat sukses. Siapa yang Ustaz itu udah sukses, mobilnya Alfa. Justru orang yang bermegah dengan kendaraan itu jatuh di pandangan orang alim, orang yang berilmu, orang yang beragama. Melihat kemewahan, kemegahan dunia, jatuh di matanya. Jatuh di matanya. Walaupun mereka beralasan ini demi memuliakan ilmu, jadi kita harus berpenampilan yang hebat, yang gagah. Yang paling berilmu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berilmu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Rasulullah SAW sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Bahkan ketika ditawarkan tentang dunia, tidur Nabi SAW membekas di lambungnya tikar. Maka sahabat menawarkan, ya Rasulullah, Romawi dan Persia hidup dalam kemewahan. Kenapa engkau Nabiullah, kekasih Allah, hidup seperti ini? Apa kata beliau? Mali walid dunya, ma ana fid dunya,
illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Aku hidup di dunia ini tidak lain kecuali seperti orang yang singgah di bawah pohon. Kemudian aku tinggalkan pohon untuk melanjutkan perjalanan. Itulah pandangan hidup ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggambarkan orang hidup di dunia itu ibarat orang yang buang hajat. Dia datang ke situ hanya untuk kebutuhannya saja. Selesai dia tak mau berlama-lama di tempat buang hajat. Begitulah gambarnya dunia. Cuma sebentar menyelesaikan kebutuhan, selesai tinggalkan. Dunia ini seperti kakus. Dunia ini seperti toilet. Ini gambaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dunia. Maka motivasinya adalah surga. Motivasinya adalah surga. Anak-anak yang datang ke sini, anak-anak yang datang ke sini, mereka sudah dipercayakan orang tuanya kepada kita untuk dididik. Maka jangan melihat berapa bayaran yang saya dapatkan sekolah di sini. Kenapa saya harus berkorban mengajari mereka? Jangan lihat itu. Tapi lihatlah ganjaran yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Lihatlah seperti seorang gadis yang dinikah oleh budak. Yani ketika seorang wanita terbaring di rumah sakit, dia lagi sakit. Kemudian suaminya menjenguknya dengan dua anaknya yang masih balita. Kata wanita yang lagi sakit terbaring itu mengatakan kepada suaminya, suamiku, aku titipkan mereka berdua kepadamu. Aku titipkan mereka berdua kepadamu. Kemudian suaminya pun tidak jawab kecuali menangis. Tidak lama kemudian meninggal dunia istrinya. Meninggal dunia istrinya. Setelah itu muda ini biasa laki-laki meninggal bukan berarti berkeluarga, nikah lagi dengan seorang gadis. Sementara anaknya diungsikan ke rumah neneknya. Setelah 3 bulan dari kematian istrinya, maka anak-anaknya diajak kembali ke rumah bapaknya. Di situ sudah ada ibu yang baru, dan ibu ini sangat sayang kepada anak-anaknya, lebih sayang kepada ibunya yang dulu, sehingga kakaknya mengatakan, wahai ibu, kenapa engkau lebih sayang kepadaku daripada ibuku yang dulu? Kenapa? Apa katanya? Wahai anakku, tidaklah aku memandikanmu kecuali aku mengharapkan ganjaran dari Allah. Tidaklah aku menyisir rambutmu kecuali aku mengharapkan ganjaran dari Allah. Tidaklah aku memakai baju untukmu, menyuapimu makan kecuali semuanya itu karena aku mengharapkan ganjaran dari Allah. Ini yang membuat kita bisa ikhlas dalam mendidik anak-anak, dalam berjuang. Karena semuanya motivasinya mendapatkan ganjaran dari Allah. Motivasinya adalah untuk mendapatkan surga. Jika ke sana arah pola pikir kita, insya Allah tangan ini menjadi ringan untuk berbuat, kaki pun menjadi ringan untuk melangkah, dan insya Allah kebersamaan akan dijaga jika semuanya berjuang karena Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya, apa yang saya nasihatkan di pertemuan saya ini, hendaknya kita mengingat Allah, tegar di jalan Allah, karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin di awal Islam mereka tetap berjuang membela agama, karena mereka mengharapkan Allah. Dia kenal betul dengan Allah. Enggak mungkin perjuangan kita disia-siakan. Jangan pula antum berpikir, saya rajin, gaji segini, dia yang malas, gaji segini juga, dengan gue malas. Jangan. Itu karena motivasinya adalah gaji. Dan memang begitu kadang teman kita sama-sama pengajar, kita rajin, sungguh-sungguh, yang lain nyantai-nyantai saja. Jangan kita pikirkan itu, yang kita pikirkan ganjaran dari Allah. Allah melihat kita. Serius apa tidak kita mengajar, Allah yang mengawasinya.
Jangan harapkan balasan dari kepala sekolah, jangan harapkan balasan dari yayasan, harapkan balasan dari Allah Rabbul Alamin. Kalau begitu, insya Allah hujan, panas, gelap, terang, jalan datang menemui kewajiban. Itu kalau motivasinya karena Allah. Tapi kalau motivasinya karena dunia, apain saya capek-capek, nggak seberapa bayaran. Itu ya kalau orang pikirannya dunia. Akhirnya lagi amot rajin, lagi amot males. Ada kalinya datang ke sekolah, kasih tugas anak-anak main HP SMS-an. Ustaz tahu ada yang lapor. Ya Allah, tanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tanggung jawab di hadapan Allah. Itu sebab pertama kata Syekh Sofi Rahman Mubakuri, bahwa mereka siap berjuang walaupun banyak tantangan dan rintangan, karena mereka beriman. Mereka itu menjadi orang yang terus membela Islam walaupun ancamannya dibunuh, karena keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya menderita dari kecil. Belum lagi lahir, Abdullah menikah dengan Aminah. Abdullah menikah dengan Aminah. Baru beberapa bulan menikah, berangkat Abdullah ke Syam untuk berdagang, untuk bisnis. Kemudian mampir untuk menemui paman-pamannya dari pihak ibu di Madinah, dari Bani Najjar. Di sana Abdullah kelelahan, sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Abdullah nggak tahu apakah Aminah lagi hamil atau tidak. Tidak tahu sama sekali. Meninggal. Itulah Nabi SAW. Yatim yang paling yatim katanya, orang yang yatim, dia belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Belum pernah lisannya memanggil abi, gak pernah panggil bapak dari semenjak lahir. Alangkah kesiannya Rasulullah SAW. Kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan kemudian ketika ada peristiwa pembelahan dada, dicuci hatinya Nabi, takut Halimah, akhirnya dikembalikan kepada ibunya Aminah. Umur 6 tahun Nabi SAW, ibunya menyambung silaturahim dengan keluarga bapaknya Nabi, bapaknya Muhammad. Berangkat katanya dari Mekah ke Madinah jalan kaki bertiga, Aminah, Muhammad, dan Halimatus Sa'diyah. 500 km jalan kaki, bukan di tempat yang sejuk, di terik matahari, untuk menemui saudara-saudaranya. Itulah perjuangan untuk silaturahim. Pulang dari Madinah ke Mekah, menemui mertuanya di Abdul Muttalib. Di tengah jalan, tepatnya di kota Abwa, terserang sakit juga Aminah, kemudian meninggal dunia. Penceramah dari Timur Tengah menceritakan betapa sedihnya Nabi SAW ketika ibunya meninggal di tengah jalan, umur 6 tahun, TK, masih TK. Tidak ada orang yang membantunya. Halimah Sa'diyah bagaimana cara menggali tanah untuk mengubur Aminah. Dikubur ibunya, Nabi melihatnya, hanya bertiga. Coba bayangkan penderitaan apa yang lebih berat daripada penderitaan yang dialami oleh Nabi SAW. Dikubur ibunya, mungkin dia berteriak ibu. Sudah kemudian ditinggal pulang ke Makkah berdua dengan Halimatus Sa'diyah. Diketuk pintu rumah Abdul Muttalib, tidak ada yang ditanyakan dari mana Aminah, sudah meninggal. Sejak itulah Abdul Muttalib mengatakan, engkau anakku, engkau anakku. Kemudian setelah itu baru dengan Abdul Muttalib. Semua itu adalah skenario Allah Ta'ala yang mengatur. Allah Ta'ala yang mengatur agar Nabi SAW bisa menghadapi kepedihan demi kepedihan, penderitaan demi penderitaan, karena beliau sudah menderita dari kecil. Oleh karenanya, kalau dibandingkan dengan kita, penderitaan apa yang kita alami, kesusahan apa yang kita rasakan, tidak ada kecuali di dalamnya pasti ada kesenangan jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau SAW tampan, gagah orangnya.
Tak mungkin Nabi Muhammad gagal, istri ke-9 gagal. Menepati janji, ia menyayangi yang kaya maupun yang miskin, yang tua maupun yang muda, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, orang sakit dijenguk, orang meninggal diiringi jenazahnya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum rela mati demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan yang sangat baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Oleh karenanya saya tidak perlu kepanjangan, mungkin masih banyak acara untuk saya ingatkan untuk diri saya untuk selalu belajar dan berusaha ikhlas dalam berjuang. Ikhlas saja karena Allah, pertolongan pasti datang, dan kita hidup alhamdulillah tidak lebih susah daripada yang kemarin. Semakin hari hidup semakin nikmat. Hanya orang-orang yang tidak bersyukur saja yang mengatakan hidup makin susah. Kalau kita jujur, kalau kita syukur, niscaya hidup ini makin hari makin dimudahkan, dunia ini makin dibukakan. Sampai-sampai di kitab Riyadhus Shalihin nanti di akhir, di kitab Al-Mansurat, khalifah kalian kata Nabi nanti akan membagi-bagikan harta dengan meraup dengan kedua telapak tangan tanpa menghitung-hitung. Ini menunjukkan nanti kekhalifahan akan kembali di tangan kaum muslimin. Sebagaimana yang tegas Nabi sabdakan bahwa setelah Nabi wafat akan dipimpin oleh khalifah yang terbimbing, khulafaur rasyidin. Kemudian akan diganti dengan raja-raja yang adil. Kemudian akan diganti dengan raja-raja yang zalim. Kemudian akan kembali kepada kekhalifahan. Setelah itu, di zaman itu, maka khalifah kalian akan membagi harta dengan meraup kedua tangannya tanpa menghitung-hitung. Saya rakyatnya datang, diraup uang emas, uang perak, dinar dan dirham, kemudian diberi. Bahkan menjelang hari kiamat, bahwasanya umat Islam akan ada yang keliling sedekah dengan uang emas dan tidak ada lagi yang mau menerima. Jadi semakin hari masalah dunia itu semakin mahal. Jangan takut. Yang penting kita berjuang membela agama Allah, insya Allah tidak kelaparan. Insya Allah tidak kelaparan. Saya tidak menjanjikan hidup mewah itu. Yang penting tidak kelaparan. Itu yang pertama, belajar terus ikhlas. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah selalu mengingatkan al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu rahasia kesuksesan. Al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu rahasia kesuksesan. Kemudian yang kedua, jadilah teladan, jadilah contoh yang baik. Seperti doa yang tadi saya sampaikan, ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan. Senantiasa antum doanya minta bahagia. Jadi jangan doa minta banyak duit, jangan doa minta yang lain kalau tidak diiringi dengan kebahagiaan. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan. Bagaimana dia hidup ini bahagia dan sehat. Kemudian panjang umur untuk ibadah. Apa gunanya panjang umur kalau digunakan hanya untuk berbaring di rumah sakit? Tidak ada gunanya. Kita minta panjang umur untuk ibadah. Kemudian minta banyak duit dan berkah. Berkahnya itu yang penting. Karena yang penting itu berkah, walaupun duitnya. Yang penting berkah walaupun duitnya. Jangan salah doa, ya Allah saya ingin berkah walaupun duitnya dikit. Jangan. Kalau duitnya dikit walaupun berkah, nggak bisa haji, nggak bisa membeli kurban. Orang kalau duitnya dikit, teman-teman beli kambing, beli sapi, beli tusuk sate. Tapi masih mending juga beli tusuk sate. Temennya beli kambing, dia beli arang. Alhamdulillah. Jangan sampai arang aja minta, udah lebih nggak arangnya. Arang aja nggak mau. Itu lebih parah.
Jadi kita minta kepada Allah keberkahan hidup. Kemudian menjadi teladan dalam kebaikan. Doa minta jadi teladan, menjadi contoh yang baik. Kalau kita gurunya baik, gurunya disiplin, gurunya khusyuk, insya Allah nanti murid-muridnya pun akan disiplin, akan khusyuk. Kemudian intinya terakhir, hidup bahagia dan mati masuk surga tanpa hisab. Itu doa itu semua. Barangkali ini nasihat kepada saya dan juga kepada teman-teman pengurus yayasan dan para guru. Apa yang sedang kita jalani ini ibarat kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dalam satu kapal hendaknya saling menjaga satu dan lain. Jangan ada yang bikin lubang di dalam kapal. Sebab kalau bocor itu kapal, yang tenggelam bukan cuma antum, semuanya akan tenggelam. Jadi kita ini satu kapal, satu bahtera. Hendaknya bersama-sama saling menjaga. Jangan seperti yang tadi contohkan. Ketika di kapal ada yang naik di atas, di kapal ada yang naik di bawah. Ketika yang di bawah mau mengambil air keluar, harus melewati teman-temannya yang ada di atas. Inisiatif dia. Daripada kita naik ke atas mengganggu yang lain, kapal kita lubangin aja di bawah. Nanti kan air masuk, nggak usah ganggu orang lain. Kalau dibiarkan dia itu membuat lubang, maka akan tenggelam yang di bawah, tenggelam juga yang ada di atas. Kalau ada teman perjuangan kita yang berusaha untuk menggerogoti, berusaha untuk menjatuhkan, melubangi kapal, jangan biarkan, segera di stop, segera dihentikan. Jangan sampai kapal ini tenggelam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanallah. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.